Assalamualaikum and hi everyone. Kembali kita ke special edition of Sembang Sukan di Asian Women's in Sports Conference 2023. Bersama saya Syazana Lokman dan partner saya Adila Muhammad. Hello. Hari ini di episod ini kita bawakan khas terbang dari Indonesia bersama ibu kita Puan Yayuk Basuki. Halo, Assalamualaikum. Okey, Ibu Yayuk dikenali sebagai Indonesian legendary tennis player ataupun the Jaguar of Asia, di mana telah membawa pulang 5 WTA singles title dan 8 WTA titles doubles. Selain itu, Ibu juga merupakan founder of Yayuk Basuki Tennis Academy. Selain daripada itu, WTA Sportsmanship Awards pada 1996 dan 1998. Dan banyak lagi kejayaan Ibu Yayuk kita yang tak dapat kita singkap dalam satu episod ini. Terima kasih Ibu untuk masa Ibu bersama kita dalam Sembang Sukan ni. So Ibu, your sporting career memang sangat menakjubkan, daripada Jogja ke dunia tenis. Iya. So apa yang membuatkan guiding principle for all this achievement untuk Ibu? Apa yang membuat saya ingin memperjuangkan dan berjuang lebih tinggi lagi ya, making the achievement dari Jogja sampai dengan ke dunia. Karena saya dulu kecil ya, I was born raised di Yogyakarta, tapi untuk berkarir lebih tinggi lagi, lebih baik lagi, apalagi sampai ke dunia, itu tidak memungkinkan saya untuk tinggal di Jogja. Akhirnya saya pindah, move to National Sport Elite Athlete. Di situ kita dibina sampai dengan dipersiapkan. Untuk saat itu, of course, kita semuanya pasti diminta main buat negara, ya. Buat apa kalau di Malaysia kan, no? Ya, every time ya. Jadi saya rasa setiap kali kita diminta main buat negara, baik itu di SEA Games, Asian Games, sampai dengan Olympic Games. Di SEA Games memang setiap kali tampil di SEA Games, saya mungkin membuahkan hasil paling tidak 3 medali. Waktu itu saya juga sempat turun di KL, itu tahun 89 kalau pertama saya ambil 3 medali emas di SEA Games, lalu juga di Asian Games, lalu afterwards setelah itu. Tapi apa yang membuat saya masih merasa I have to do more, I have to go further gitu loh. Jadi saya merasa bahwa kalau negara selalu membutuhkan saya dan saya selalu hadir buat main buat negara. Di luar itu saya ingin terjun ke professionally. Saya memang waktu itu sudah mulai lulus dan masuk pendidikan di bank management di Jakarta. Tapi karena dengan karir saya yang seperti ini, kalau kita ingin berkarir di dunia profesional, tidak memungkinkan kita dua-dua jalan, sekolah dan karir, tidak memungkinkan. Karena mungkin kalau ada cabang olahraga yang lain bisa bersamaan, itu bisa, karena eventnya atau pertandingannya tidak setiap minggu ada. Tapi kok di tenis is very kompetitif, jadi setiap minggu harus bertanding. Otomatis saya harus mengundurkan diri, give up sekolah, karena saya merasa saya mampu untuk breakthrough dunia. Jadi saya juga bisa membawa atau mengguidance yang lalu. Jadi saya melihat I open the gate buat dunia profesionalisme, tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk Asian, especially kita sebagai Asian women. Nah, di situ saya lanjutkan, akhirnya saya terjun ke dunia profesional. Mulai tahun setelah Asian Games Beijing tahun 90, mulai tahun 91 saya mulai berkarir di profesional. Dari situ ya pasti banyak kita merasa negara Asian selalu dikecilkan lah ya. Lalu ada mungkin kalau istilah sekarang ada bullyingnya. Tapi saya nggak, itu yang lebih memotivasi saya untuk
berjuang lebih dari itu, dan itu yang membuat mengencourage saya agar saya bisa breakthrough, dan akhirnya mereka meng-acknowledge saya bahwa salah satu Rookie of the Year waktu tahun 91 karena saya breakthrough top 50 dulu waktu that's the first year, padahal target saya waktu itu hanya untuk berada di 150, tapi saya breakthrough until di 47 dalam waktu 5 bulan. Nah, setelah itu mulai lagi saya improve karena setiap minggu bertanding. Saya selalu away dari Indonesia, itu 9-10 bulan dalam 1 tahun. And I do that every year, setiap tahun saya harus lakukan. Karena tennis is very competitive sport. Kalau saya kehilangan 2 minggu saja, saya pasti udah disalip yang lain. Jadi itu yang menjadikan saya ingin, kenapa orang kita atau atlet kita tidak bisa, itu bisa. Saya sudah membuktikan, dan itu yang I prove them that this is our way, and saya membuka gate untuk dunia profesionalisme itu. So from tennis, Ibu masuk kepada politik. All this while fighting for women's right in semua aspek kan. Ibu percaya ataupun tidak, women and girls should enjoy the greater recognition now as compared dulu? Ya, about women's recognition, ya, sekarang saya di politics, betul, saya coba memperjuangkan pertama tidak hanya sebagai perempuan, sebagai as a woman, tapi saya ada motivasi, tujuan saya untuk ingin breakthrough ke parlemen, women's in parliament also, and women's in parliament politics. Di situ memotivasi saya karena saya ada yang ingin saya perjuangkan. Selain kita pasti women issues banyak sekali, dan semua women pasti kita bersatu untuk memperjuangkan itu. Other things, yaitu tadi melalui olahraga. Olahraga harus disupport. Karena kenapa? Saya merasa para atlet begitu mereka berjuang buat negara, tapi setelah itu mereka tidak direcognize. Siapa mereka, ya sudah lewat. Ini yang jangan sampai terjadi, dan itu yang saya perjuangkan supaya ada life after sport mereka. Karena ini juga yang nanti akan saya bawa pada saat development, ya, pada generasi penerusnya. Jangan sampai ini menjadi contoh yang kurang baik, kan gitu. Saya nanti kok jadi atlet, setelah jadi atlet tak jadi apa-apa, ya. Nah, ini yang kita harus make sure kita securekan dalam sistem, dan di situ kita perjuangkan. Dan alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih sejahtera, jadi kesejahteraan atlet sampai dengan kesejahteraan pelaku olahraga yang lain. Tidak hanya atlet tapi juga coaches, ya, ada mentor. Jadi semuanya di situ sudah kita saya perjuangkan untuk masuk dalam sistem, dan sampai dengan sekarang pun sampai dengan rewardingnya. Jadi mereka sekarang, wah, mungkin dari atlet sekarang lagi apa kalau mewah. kita bilang kaya, istimewa kan? Iya. Waduh, juara SEA Games, Asian Games, Olympics apalagi. Ada Itu imbalan. mereka hadiahnya besar sekali dari reward dari government. Tapi setelah itu juga kita pikirkan kehidupannya setelah afterward. Jadi life after sportnya itu sudah kita pikirkan, dari sisi undang-undangnya sudah kita pikirkan. Jadi saya rasa itu juga yang saya ingin mendrag other women juga, supaya hey, kita bisa. Karena kenapa? Yes, kenapa? Yang saya bilang tadi di akhir session, saya kan bilang women are more committed. Jadi perempuan itu lebih punya komitmen. Kita kalau sudah masuk, apa yang ingin kita perjuangkan, kita perjuangkan. Kadang-kadang kita tidak memikirkan gender, hanya women's issue saja. Untuk atlet kan saya tidak memikirkan gender, dan juga isu-isu yang lain, karena saya berada di commission yang dimana itu ada education. Itu sangat penting, itu harus kita perjuangkan untuk anak-anak kita, generasi perempuan. Itu yang jadi yang saya bilang, kita lebih fokus, kita lebih committed to it, dibandingkan, bukan saya merasa kesampingkan para lelaki, enggak. Tapi mereka kadang-kadang lebih egosentrisnya berjalan. Women kita lebih bisa, let's yes. You agree kan? Ya. Iya kan? Nah, betul, seperti itu ya.
Okey, Ibu dijemput ya untuk bersama kita di Asian Women Conference ni. So, apa pandangan Ibu mengenai conference ni? Adakah kita patut share conference, contribute more? Macam mana? Yes, definitely. Saya merasa kita terinspirasi. Saya pun sebagai orang, kita satu rumpun, saya sebagai orang Indonesia itu sangat terinspirasi dengan program ini, ya, Women's Sport, dan juga tidak hanya dari sisi olahraga, tapi juga in leadership parts. Jadi saya merasa ini patut kita besarkan dan kita harus kolaborasi sama-sama nanti untuk Asian. Saya rasa ini yang mengawali baru di Malaysia, saya lihat ini besar. Dan I was surprised, dan saya sangat bersyukur, terima kasih saya sudah berada di sini, selain untuk sharing season, tapi juga membukakan mata hati saya, ya, membukakan mata saya bisa melihat ternyata ini bisa menginspirasi kita untuk kita adakan juga nanti di Jakarta, karena ini program bagus sekali. Saya melihat tidak hanya dari sisi mohon maaf wanita politics atau in leadership atau para atlet ataupun coaches, tapi other women juga dari semuanya administrator. Jadi mereka kan bisa terinspirasi. Jadi maybe they got admired by who. Jadi itu bisa menginspirasi mereka untuk bisa berjuang lebih dari itu. Dan saya rasa program di sini ini betul-betul membuka mata saya bahwa hey, this is good. Ini yang perlu kita akan lakukan bersama. Barangkali tadi saya juga sudah berbicara di dalam juga, ya, dengan beberapa dan beberapa siapa tahu dengan ibu-ibu politik juga. Hey, ayo, apa yang kita bisa lakukan untuk sharing ke depannya, karena saya rasa this program is very good. And some program people think it's boring because this all about the panelists or about the presentation. Tapi menurut saya ini program bagus karena untuk perempuan, agar jangan pernah merasa seorang perempuan itu selalu harus di belakang. Tidak. Ini udah saatnya kita yang tadi saya juga bilang, perempuan adalah multitasking. Kita talentanya banyak, ya. Dan untuk itu kadang-kadang perempuan dibutuhkan, saya butuhkan kamu di dapur pun kita masih bisa. Kalau dibutuhkan family kita untuk ngajarin anak, ya, pada saat mereka ada homework, kita pun juga bisa. Jadi saya bilang perempuan ini multitasking, dan ini harus digiatkan terus agar memotivasi, karena saya yakin tidak banyak perempuan itu memiliki confidence untuk menjadi somebody. Jadi ini salah satu program sangat bagus, jadi bisa menginspirasi, juga bisa memotivasi bahwa perempuan kita bisa. Karena saya yakin mereka potensial, tapi karena merasa tidak memiliki confidence, jadi mereka diam. Mereka tidak ingin speak out, kan gitu. Ini yang harus kita motivasi mereka, memberikan good example to inspire them, dan saya yakin one day kita bisa lagi more women to involve even in the politics or as an administrator or as a great coach as well, gitu. Menurut Ibu, will there be another woman, another tennis player yang akan muncul daripada Southeast Asia yang akan jadi seperti Ibu di world level, seperti Ibu yang adalah sekarang ini? InsyaAllah, mudah-mudahan. Saat ini memang untuk di Asian kita banyak homework, ya. Karena ya itu tadi anak-anak atau generasi sekarang, kita memasuki pada fase yang generasi mereka mau everything by instantly. Nggak ada yang sesuatu yang instan, semua by proses. Sama kita dulu dari kecil bagaimana menuju kancah dunia, itu semua ada prosesnya. Nah ini yang harus kita guidance mereka. Kita masuk pada sekolah-sekolah, klub-klub, agar mereka, ini jalannya seperti ini. Tidak ada yang sekarang, kamu latihan sekarang, tiba-tiba besok menjadi juara. No. Dan mereka pun juga harus came through to the progress, yang dimana mereka kalah. Mereka ini, itu bagian daripada proses. Jadi saya rasa
untuk kedepannya memang saat ini untuk Indonesia sendiri kita punya satu pemain top 30, top 30, tapi baru di double. Jadi di singlenya terlalu jauh di peringkat 300. Ada pemain dari Thailand sebagian ya, dan juga ada pemain dari Philippines. Hopefully airline ini hopefully next coming for the Asian. Nah, Malaysia ini saat ini yang saya rasa kita perlu memberi lebih banyak memotivasi mereka. One day kalau saya diperlukan untuk datang memotivasi mereka, membangkitkan semangat mereka, saya akan hadir insya Allah. Jadi saya rasa kita juga di ASEAN ini harus kita bangkitkan lagi dan memotivasi mereka, karena mereka harus yakin. Pertama yang mereka harus miliki adalah keyakinan bahwa saya bisa menjadi seorang juara. Keyakinan itu yang tidak banyak tumbuh. Dan banyak juga memang bicara tadi successful. Komitmen daripada anak-anak sekarang, karena terus terang aja, specifically di tenis ya. Tenis ini tidak mudah, terus terang aja, dan kita butuh traveling a lot. Dalam 1 tahun itu kita harus travel mungkin 10 bulan dalam 1 tahun. Di luar itu we need funding. Nah, ini yang kita bisa bantu by networking. Networkingnya dari mana? Dari sponsor. Tapi mereka tetap harus bagus dulu. Katakanlah mereka muncul menjadi seorang juara SEA Games barangkali, atau apalagi Asian Games. Nah, ini bisa Akan ada yang akan menyusul. ada. Jadi untuk mendapatkan funding ini, karena memang di tenis ini salah satu yang dibutuhkan ada funding yang besar, tapi selain otomatis juga komitmen, karena akan traveling begitu banyak. So you be away from your hometown for like long years, dan mereka juga harus kan kadang-kadang saya homesick, saya ini saya ada seperti itu. Tapi itu harus kita sampingkan. Kita harus berjuang dan membantu mereka tapi untuk saat ini memang kita belum ada yang berada di papan atas ya, on the top lead level. 50 sudah tidak ada lagi, kecuali other Asian which is China ataupun Japan. Tapi untuk Asian kita perlu homework ini untuk mengencourage mereka agar mereka meyakinkan mereka agar mereka yakin bahwa saya bisa menjadi pendahulu saya. Siapa contoh Mas? Tidak aja Yayu Basuki, tidak di situ juga ada Tamarin Tanasugarn. Lalu adalah siapa lagi dari Malaysia, siapa lagi dari Philippines atau bahkan Singapura. Saya yakin itu bisa memotivasi mereka. Okey Ibu, sedikit nasihat Ibu lah untuk mereka yang mahu jadikan sukan ini sebagai satu career. Buat saya, jangan pernah takut. Never be worried about futures. Karena being an athlete atau kita menjadi seorang atlet itu bisa menjadikan masa depan kita juga lebih baik. Contohnya saya siapa tahu kalian akan lebih baik lagi. Saya hanya salah satu example saja. Bayangin, dari kalangan olahraga akhirnya kita bisa menjadi kalangan bisnis. Begitu juga bisa menjadi kalangan saya sekarang sebagai politician. Jadi saya rasa never be worried, karena seorang pelaku olahraga itu semuanya mereka smart. Ya. Kalau mereka tidak pintar, mereka nggak bisa jadi juara. Kan mereka memiliki kepercayaan lebih above dari others. Nah, ini yang harus saya yakin kalian semuanya yang muda-muda jangan pernah khawatir, kalian bisa. Kalau kalian merasa putus di tengah jalan sebagai atlet tidak bisa dilanjut, masih bisa dilanjutkan dengan sekolah. Banyak scholarship untuk para atlet. Dan setelah scholarship kalian bisa juga menata kehidupannya di masing-masing. Jadi banyak achievement yang bisa membuat mereka bisa turn into somebody. Jadi saya pikir buat anak-anak generasi sekarang, yang penting satu, fokus. Kedua, jalani profesi kita dengan hati penuh. Karena kadang-kadang anak-anak baru mulai terjun ke profesi tersebut, tapi mereka sudah jenuh, mereka akhirnya pindah. Jangan, you keep focus on what you're doing. Jadi itu yang harus, saya bilang harus lebih tekun menjalani profesi tersebut. Alright. Sebelum kita berpisah lah Ibu, is there any hope that Ibu mau lihat
any improvement, especially women's in sport, especially in Indonesia? Apa yang Ibu mau lihat? Saya mau lihat seorang perempuan bisa sukses di medan apapun, ya, any career. Dan saya ingin melihat perempuan itu bisa menjadi guidance, dan pasti saya ingin melihat seorang perempuan menjadi seorang juara dunia. Seorang juara dunia itu sulit kita peroleh, ya. Dan ini yang memang lately di Indonesia itu yang belum kita miliki, karena ada contoh di badminton. Kita punya dulu seorang Susi Susanti. Tapi untuk selanjutnya kita belum memiliki lagi setelah itu. Karena perempuan yang saya katakan tadi multitasking, dan saya yakin dari tangan perempuan inilah kita bisa achieve tidak hanya di olahraga tapi juga di other part of the world also. Jadi dia pun juga akan bagus menjadi seorang pelatih, dia pun akan bagus menjadi seorang leaders, apalagi juga seorang politician. Ini yang saya ingin lihat. Jadi jangan, saya mohon maaf, saya tidak ingin melihat seorang perempuan itu yang begitu selesai di satu karir, habis itu ya udah giving up, having family at home, which is okay juga, tidak apa-apa. Tapi setelah itu lanjutkan, karena seorang juara ini You can get more. You can get more. Ibaratnya tuh bisa expand, ya, expand ke lain hal, karena dia bisa memperluas lagi dunianya dia. Jadi tidak hanya menjadi satu achievement, tapi juga bisa achievement yang lain. Jadi juga. Itu tadi kita harus yakinkan bahwa reaching goal by self-believing itu sangat diperlukan oleh mereka. Dan itu yang saya ingin lihat, seorang perempuan yang strong, seorang pahlawan buat para perempuan yang lain. Banyak yang Ibu kongsikan yang mampu untuk menjadi inspirasi buat kita. Thank you for coming. Terima kasih Ibu untuk terima kasih Ibu di sini. Ya, kami mengharapkan pesanan-pesanan Ibu dan sharing Ibu ini mampu untuk empower, excel and inspire all the women out there. Terima kasih. Thank Jumpa you. lagi. Bye-bye. Bye.